wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para akhwat sekalian, azakumullah, alhamdulillah kita awali kuliah kita di Madrasah KTI pagi hari ini dengan saling mengajak untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya. Di pagi hari ini kembali kita dijumpakan dalam perkuliahan kita, dan tidak terasa sekarang kita sudah masuk di pertemuan yang keempat dari 16 kali pertemuan rencana atau target kita. Nah, para akhwat sekalian, tentu saja sudah banyak hal kita pelajari, dan ya seperti pohon semakin tinggi menjulang, maka terpaan angin yang dia dapatkan juga akan semakin kencang. Kita sebagai makhluk yang lebih sempurna dibandingkan pohon, dan juga diberikan akal dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lain, kita bisa berpikir bahwa semakin banyak nanti pertemuan kita, semakin merangkak nanti kita ke atas, semakin jauh nanti apa yang kita pelajari, berarti tantangan kita juga akan semakin besar. Oleh karena itu saya berharap kita semua selalu semangat untuk belajar, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Tugas-tugas yang diberikan dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan penuh kesadaran, meskipun ya mungkin saja kadang-kadang ada perasaan ya tidak enak, perasaan menggerutu dan lain sebagainya. Tapi jadikan itu sebagai tempahan ya untuk kalian semua, para kawan sekalian, agar lebih dewasa, ya lebih bijaksana lagi ya dalam menghadapi masalah. Karena masalah atau soal-soal yang diberikan oleh dosen di istiba ini sebenarnya tidak jauh menantang dibandingkan dengan soal atau persoalan di luar nanti ketika Anda selesai dari status Anda sebagai mahasiswa. Baik, bagaimana kabarnya semua hari ini? Sehat-sehat ya, insyaallah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ya khair. Baik, saya absen dulu ya, tolong diperhatikan. Afifah, Hadirah. Andi Fatimah, Hadirah. Andi Khawla, Hadirah. Anissa Nurul Afifah, Hadirah. Cendani, Hadirah. Dita Puspita, Hadirah. Eva Putri, ada Eva, Hanifah, Hadirah. Karmila, Hadirah. Khairun Nisa, Karunia, Khairun Nisa Karunia, wujud? Tidak ada ya. Khairun Nisa Nasir, Maryam, Hadirah. Muftira, ada Muftira, Muspira, Hadir Ustaz. Hadirah. Musharrafa, Hadirah. Nur Alfia, Hadirah. Nur Aziza, Hadirah. Nur Cahyani, Hadirah. Nur Ifna, Hadirah. Nurul Aisyah, Hadirah. Nurul Qur'ana, Hadirah. Rabiatul Adawiyah, Hadirah. Ria Wahyuni, Hadirah. Rida, Hadirah. Rosalia, ada Rosalia, Hadirah Ustaz. Salmiati, Hadirah. Sukaina, Hadirah. Wahida Rahmadani,
Ada Yuli. Hadirah Ustaz. Baik, ada yang belum dipanggil namanya? Ana Ustaz. Mas Moki. Yuli. Baik. Ada Khairunisa Karunia? Tidak ada ya? Tidak ada, mungkin tak terlambat Ustaz. Baik. Para akhwat sekalian, sebelum kita masuk di diskusi kita sebagaimana biasa, setiap kali kita kuliah KPI, ada yang ingin saya perlihatkan kepada anti semua. Saya ingin bertanya pada kalian semua, tapi saya mau jawabannya jujur ya. Eh, 4 kali pertemuan sekarang atau 3 kali misalnya sebelumnya, dari semua tugas yang diberikan, ada tidak yang merasa kalau KTI ini sangat memberatkan dibandingkan mata kuliah yang lain atau mata yang lain? Tidak. Tidak Ustaz. Tidak Ustaz. Agak berat. Agak berat. Sedang-sedang. Agak berat Ustaz karena kami sendiri nggak punya laptop, jadi kalau yang begitu-begitu biasa minta tolong sama teman begitu. Oh gitu. Yang lain, ini sudah ada agak berat ini. Saya tunggu ada jawaban mungkin berat sekali atau berat pangkat tak terhingga dan Berat karena harus pakai laptop dan itu tidak ada. oh, gitu. Yang lain, ada yang punya laptop tapi masih berat juga misalnya, tidak apa-apa. Saya mau dengar jawabannya. Saya Ustaz, Pakai laptop tapi masih terbagi. Hah? agak berat karena belum tahu bagaimana ini, belum kuasai cara mengetik istilah-istilah dalam pengetikan begitu Ustaz. Oke. Baik. Ada lagi yang berbeda Berat dengan karena teman-teman yang lain? karena laptopnya dipakai buat susun skripsi saudara Ustaz. Oh. Baik. Ya. Baik, saya kira mungkin yang lain kurang lebih sama masalahnya. Ya, mungkin kalau saya prediksi sepertinya semua mungkin akan merasakan berat ya. Tapi para akhwat sekalian, meskipun mungkin jawaban kalian dominannya adalah berat, kami tetap akan berikan tugas setiap pertemuan, bahkan mungkin akan lebih intens lagi. Karena insya Allah ini semua ada sebenarnya tujuannya, ada harapan yang kita ingin dapatkan. Selain dari apa yang sudah tertera di RPS ya, yang kita semua sudah sama-sama tahu, saya sudah kirimkan juga. Mungkin di antara kalian sudah ada yang analisa lebih jauh juga. Supaya meringankan beban kalian, karena saya tidak mungkin belikan laptop ya. Ya, apalagi misalnya Ustadz, karena ini berat, Ustadz sendiri yang kerjakan tugas saya. Kan Ustadz yang punya persoalan, masa penyelesaiannya dikasih ke kami. Ya. Dan mungkin juga seperti itu. Nah, untuk memotivasi kalian, para kawan sekalian, saya ingin memperlihatkan gambar kepada kalian. Ini kelihatan ya yang saya screen sharing. Kelihatan di layar? Nah, Ustaz. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Cincin Berlian. Berlian ya. Oke. Kalau ini? Arang. Ada yang tahu unsur kimia penyusun berlian dengan arang, atau berlian dulu unsur kimia penyusunnya apa? Pernah belajar kimia ya? Atau ada di sini pengusaha berlian? KW-nya mungkin.
Ada yang tahu berlian itu terbentuk dari unsur apa? Ada? Karbon. Dari karbon. Oke. Kalau arang? Sama, Ustaz. Ya. Mereka berdua, para akhwat sekalian, sama-sama dari karbon. Jadi ternyata berlian yang kita pakai itu, mungkin di antara Anda ada yang kalungnya berlian, cincinnya berlian, ya. Mungkin juga ada orang yang giginya berlian. Ya. Kemudian kita pernah lihat arang, ya. Kalau mau acara bakar-bakar ikan, ya. Yang penting bukan bakar-bakar rumah ya. Semua yang dibakar biasa hasilnya adalah arang. Ternyata berlian yang indah itu unsur-unsurnya sama dengan arang yang ya, tidak mungkinlah orang pakai kalung dari arang. Tiba-tiba ada mahasiswa tiba dengan begitu percaya dirinya, dia berjalan di tengah-tengah akhwatnya yang lain. Setelah dilihat dia mengatakan ini model terbaru loh hari ini yang trending. Apa itu? Kalungnya terbuat dari arang. Apa ya dari arang? Tapi sama para akhwat sekalian, dia sama-sama dari karbon. Cuman yang satu ini berlian itu bentuknya tidak terlalu besar misalnya, tapi harganya itu sangat-sangat mahal. Satu bongkah berlian, bahkan satu berlian yang ada di gambar ini, yang ditaruh di atas cincin ini, itu harganya belum tentu ya, disamai oleh satu kontainer arang. Atau kontainer ya. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Kedengaran. Ya. Jadi satu kontainer arang itu belum tentu harganya sama dengan satu biji berlian yang tertempel di cincin itu. Padahal dia sama-sama dari karbon. Kenapa bisa beda para akhwat sekalian? Kenapa berlian itu begitu sangat dijaga, arang itu tidak ada yang mau jaga? Perusahaan-perusahaan yang memproduksi alat-alat kecantikan atau ya bahan-bahan berharga, benda-benda berharga, riasan-riasan berharga yang terbuat dari berlian itu bodyguardnya begitu besar. Lemari-lemari besi mereka itu dibuat dengan algoritma yang begitu sulit. Tapi kalau arang siapa yang mau jaga arang? Orang semua bisa bikin arang, gampang didapat kan. Tapi kalau berlian limited edition itu sangat berharga dibandingkan arang. Lagi-lagi pertanyaannya adalah kenapa berlian itu begitu berharga? Arang tidak begitu berharga, padahal sama-sama dari karbon. Coba kita lihat. Ternyata berlian itu para akhwat sekalian, dia dipresor, diberikan tekanan yang sangat tinggi untuk bisa jadi sebongkah berlian. Jadi dia karbon, memang dia karbon, tapi dia ditekan dengan tekanan yang sangat tinggi. Makanya berlian itu sangat padat. Kalau ada yang pernah belajar tentang fisika, kemarin mungkin ilmu alamiah dasar, di antara perbedaannya benda padat, cair, dan gas itu adalah dari rapat massa jenisnya. Nah, berlian itu rapat massa jenisnya sangat rapat. Kenapa? Karena dia ditekan dengan tekanan yang tinggi. Anda kan kalau menekan sesuatu, pasti akan sangat rapat ya, sangat padat dia. Udaranya akan keluar dan lain sebagainya. Sama dengan berlian, dia diberikan pressure atau tekanan yang tinggi. Jadi karbon yang dikasih pressure, tekanan yang tinggi, itu sudah bisa menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan berlian. Makanya berlian itu juga menjadi salah satu alat untuk memotong baja. Atau baja ya? Bukan baja ringan. Baja ringan itu, baja itu komposisinya sangat sedikit. Ya, besi baja yang biasa dipakai jadi tiang itu. Salah satu alat untuk memotongnya itu adalah berlian. Kenapa? Padahal baja itu kan rapat massa jenisnya sangat rapat. Iya memang, tapi berlian jauh lebih rapat. Jadi dia diberikan pressure atau tekanan yang sangat tinggi. Yang kedua adalah untuk mendapatkan berlian, karbon itu harus ditekan dengan time atau waktu yang sangat lama. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun untuk bisa jadi berlian. Begitu pula
Berlian itu adalah dari karbon yang dipanaskan dengan temperatur atau suhu yang sangat tinggi, bahkan sampai derajat Fahrenheit. Jadi tidak bisa dipanaskan dengan suhu yang rendah, harus suhu yang tinggi. Beda halnya para sahabat sekalian dengan arang. Kalau arang itu pressure atau tekanannya rendah, ya, makanya kan untuk jadi arang itu kan gampang patah ya. Gampang patah tidak? Iya, Gampang. Diremukkan sama anak kecil saja dia bisa remuk. Kemudian untuk menghasilkan arang dari karbon yang tidak perlu terlalu lama time-nya, waktunya. Singkat saja. Anda bakar kayu kan tidak butuh waktu 10 tahun baru bisa jadi arang kan? Kecuali kalau kayunya misalnya sebesar gedung Stiba ya mungkin, tapi tidak cukup juga 10 tahun. Jadi time-nya itu atau waktunya tidak butuh waktu yang lama. Begitu pula temperatur atau suhunya. Kita hanya butuh suhu yang rendah. Suhu kamar atau suhu biasa saja. Kita bakar kayu, ya suhu-suhu yang standar saja. Tidak butuh waktu atau tidak butuh suhu yang sangat panas sekali. Anda bakar kertas saja sudah bisa jadi arang. Meskipun mungkin arangnya beda sama kayu. Tapi itu membuktikan bahwa arang itu dari karbon yang dibakar dengan suhu yang rendah. Jadi ternyata untuk menjadi berharga, untuk menjadi bernilai, untuk menjadi ya dijaga, kita karbon itu harus ditekan dengan tekanan yang tinggi, diberi waktu yang lama, dan dia harus siap dengan suhu yang tinggi juga. Tapi kalau karbon itu hanya ditekan dengan tekanan yang rendah, waktunya singkat, suhunya juga rendah, ya dia jadi arang. Jadi sudah bisa dipahami ya bedanya berlian dengan karbon ya. Nah, Ustaz. Insyaallah. Tapi bukan di situ intinya. Intinya yang saya mau tanyakan adalah kalian semua mau jadi manusia berlian atau manusia arang? Berlian. Ada yang mau jadi manusia arang? Tidak. Baik. Kalau Anda ingin berharap Apaan Ustaz? Suaranya putus-putus. Anda ingin bernilai mahasiswi arang ini, Anda juga harus siap belajar dengan waktu yang lama. Saat ini tolonglah Ustaz, suaranya putus-putus. Jangan terlalu lama kita dikasih tugas seperti ini. Sudah cukup semester lalu, semester ini masih lagi atau artinya dia tidak di berlian, Anda harus siap dengan waktu. Kedengaran suara kami? Nah, Ustaz. Tadi putus-putus. Saya ulang ya. Jadi para sahabat sekalian, kalau kita ingin jadi manusia yang berharga, Anda harus siap juga belajar dengan waktu yang lama. Jangan terburu-buru. Dan Anda juga harus siap dengan gesekan, dengan cobaan, dengan masalah. Karena itu nanti yang akan menjadikan suhu semakin tinggi dan Anda akan jadi manusia berlian. Baik, saya kira ini bisa motivasi Anda ya, insya Allah ya. Semoga menjadi manusia berlian. Baik, para akhwat sekalian, sekarang kita masuk di materi kuliah kita, pertemuan yang keempat hari ini, yaitu membuat judul penelitian dan latar belakang masalah, serta perumusan masalah. Kita mulai dari tanya jawab terlebih dahulu untuk diskusi kita. Silakan, ada yang mau sampaikan pertanyaannya?
Fadal. Tenang, Ustaz. Mas Muki. Oh, Ustaz. Baik, Fadal. Kan Ustaz, itu dalam membuat judul itu susunan katanya juga harus harus yang pakai kata ilmiah juga begitu atau bagaimana? Baik. Ada lagi? Ada lagi kalau Itu saja Ustaz. Anunya, kalau misalnya judul ada masalah yang kita dapat, terus kita mau ini jadikan judul misalnya, terus kita tidak tahu cara menyusun kata ilmiahnya itu bagaimana. Jadi apakah harus dengan menggunakan kata ilmiah atau bagaimana seperti itu? baik. Ada yang mau jawab? Ada yang mau coba berikan tanggapan? Musyawarah ada? Ada musyawarah? Baik, silakan musyawarah. Jadi Paula bertanya, kalau kita bikin judul itu, apakah susunan kata-katanya itu harus kata-kata yang ilmiah? Contohnya misalnya, apa bisa judul skripsi itu modelnya sama seperti judulnya novel? Misalnya. Novel itu kan kata-katanya agak lain dibandingkan judul skripsi. Nah, menurut musyawarah kira-kira boleh nggak seperti itu? Kalau boleh apa alasannya? Kalau tidak boleh apa? Kalau menurut saya mungkin dia harus pakai ini Ustaz, kata-kata apa ilmiah, karena ini kan karya ilmiah. Gitu ya. Gitu. Baik. Paula bagaimana? Atau ada yang lain mau tambahkan? Syarafah? Silakan, sahabat sekalian. Gimana? Kalau dari kami Suara Ustaz, saya kedengaran ya? ya. Kalau dari kami Ustaz, Silakan. ya, hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami begitu. Kita pertimbangkan kata-kata yang harus kita tuangkan dalam skripsi tak, misalnya kan kalau dari dari kata-kata bahasanya novel kan biasa ada yang mungkin agak tidak pantas begitu, dan di dalam bahasa ilmiah juga biasa ada yang sebagian orang awam itu tidak paham. Jadi pilih kata-kata yang harus kita tuangkan memang ke dalam skripsi tak, seperti itu Ustaz. Kalau dari kami. Apa Ustaz? Maksud kami tadi di sini di pertanyaan kami kan juga kayak harus kayak novel begitu, bukan cuman bagaimana ya? Maksudnya bahasa Indonesia cuman harus berbentuk ilmiah begitu, bersifat ilmiah atau bagaimana begitu Ustaz? Kata yang bersifat ilmiah itu kayak bagaimana misalnya? Karena kami baca-baca di situ di file yang Bang novel judul skripsi, rata-rata di situ kami lihat bahas judul bahasanya di judulnya itu rata-rata memakai kata-kata ilmiah begitu Ustaz. Jadi ya begitu.
tidak juga Ya, bilang maksudnya harus tidak no, novel. ya mungkin bisa maksudnya juga seperti bahasa berita misalnya begitu ya dibandingkan dengan skripsi ya. Iya. Ya, ya. Ya. Baik kita ini saja langsung. Jadi memang menulis skripsi itu tergantung juga ya, tergantung dari pembimbingnya. Kadang ada pembimbing karena dosen-dosen itu kalau dia alumni dari kampus yang berbeda-beda, ada dosen yang alumni Unhas, ada dosen yang alumni UIN, ada yang alumni masih di Jawa sana, yang dosen alumni Madinah misalnya. Itu beda memang cara melihat. Kalau dari Madinah biasanya lebih beda lagi karena Madinah dari skripsi kan. Jadi kadang pilih judulnya model penelitiannya juga agak berbeda. Kadang penelitian yang kita anggap aneh metodenya itu bisa dipakai di Saudi. Tapi ada penelitian yang tidak bisa dipakai di Saudi, bisa dipakai di sini. Jadi itu kadang-kadang memang kembali kepada aturan kampusnya masing-masing dan juga bagaimana kebijakan dari pembimbingnya. Kalau pembimbing yang fleksibel, yang biasanya sering artikel, kadang-kadang kata-kata judul itu bagi dia tidak terlalu esensi. Yang penting jelas yang mana variabel bebas, mana variabel tetapnya. Jadi kalau mau pakai kata apa saja, yang penting juga bukan kata-kata yang seperti kita bahas di pekan yang lalu, tidak abu, tidak membuat orang bingung, maka boleh dipakai. Ada bahkan judul yang sangat-sangat singkat sekali, tapi pembahasannya ternyata di dalam begitu panjang, begitu merucut, dan bahasanya itu juga begitu banyak. Jadi jawabannya, kaula tergantung dari aturannya dan tergantung dari pembimbingnya. Pada intinya adalah sekarang yang terpenting bagi kalian semua, jangan dengan kesulitan untuk kata-katanya harus begini, harus begini, hingga akhirnya menjadikan kalian ragu untuk membuat judul, ya, ragu untuk merangkai itu. Kami para sekalian kasih kesempatan bikin saja. Ya, kata-kata itu nanti berakhir dengan dikata-katai sama dosen, silakan bikin saja. Kan masih banyak waktu untuk bisa direvisi, diperbaiki. Yang susah itu kalau kita berpikir begitu, adalah besok sudah batas terakhir misalnya, usulan dulu. Bisa? Bisa? Ya. Ada lagi yang mau bertanya atau diskusi? Ana Ustazah, Ustadz. Nah, ini juga kata-kata yang tapi tidak masalah. Silakan. Siapa tadi? Ana Salmiati Humairah. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan tingkat kerumitan atau cara menggambarkan bahwa masalah yang terjadi tidaklah sederhana? Baik, ada yang mau jawab? Barangkali mungkin ada yang sekarang masih terlilit masalah yang begitu rumit, bisa berbagi sama Salmiati. Ada yang mau tanggapi? Silakan. Wahidah, ada Wahidah? Yes, Ustaz hadir. Ya, silakan Wahidah. Bagaimana cara mengukur itu atau memprediksi tingkat kerumitan suatu masalah sehingga nanti dia bisa jadi syarat, oh ini cocoknya diangkat, dibahas, jadi judul. Silakan Wahidah. Wahidah pernah punya masalah? Selalu Ustaz. Bahaya. Mungkin Harus sering-sering check up ini. Bisa tensi tinggi. Silakan.
mungkin dilihat dari kemampuannya kita Ustadz. Kalau misalnya masalah itu kita punya, maksudnya kita mampu menyelesaikan, berarti dia tidak terlalu susah. Tapi kalau kita mampu selesaikan sendiri, tapi kalau misalnya kita butuh bantuan orang lain, mungkin itu bisa dibilang sulit. Oh, jadi dia dilihat pada saat masalah itu sudah diatasi begitu ya. Kalau bisa diatasi, oh berarti ini gampang. Kalau tidak bisa diatasi, tiba-tiba sudah melambaikan tangan di depan kamera, oh ini berarti sudah tidak sanggup lagi begitu ya. Iya, begitu Kak. Baik, nah itu versi Wahidah yang tadi bilang selalu banyak masalah dia dapat. Ada lagi yang lain? Di kelas anti semua ini, siapa yang kalian rasa paling bijak? Biasanya jadi tempat untuk mengutarakan curhatnya. Ada di sini? Salmi. Nah, ada Salmi di sini. Ada Salmi? Afwan Ustadz, saya yang bertanya. Ternyata ini unik ya. Kak Afifah. Coba kita dengar suaranya Afifah. Musyawarah. Silakan, ada Afifah? Maaf Ustaz, Ya. Sebagai seorang konselor, Afifah, saya akan dijawab. apapun bisa diulang tadi pertanyaannya karena kurang jelas. Bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa suatu persoalan itu atau masalah itu berat ya? Bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa atau bisa mengetahui bahwa tingkat kerumitan masalah ini begitu besar, begitu berat. Karena itu kan menjadi salah satu syarat untuk kita angkat jadi judul atau bahan penelitian. Silakan. Dari semua yang pernah curhat kepada Afifah, pasti kan beragam. Ada yang masalahnya mungkin sederhana sebenarnya, ya. Cuma butuh makan saja mungkin karena lapar. Ada yang mungkin masalahnya berat. Nah, yang berat itu menurut Afifah, kita bisa tahu dari tingkat kerumitannya seperti apa. Sampai kita bisa katakan ini masalah berat atau besar. Menurut kami, ketika masalah itu datang dan kita tidak bisa dan kita tidak bisa mengatasi. Maksudnya butuh seseorang untuk membantu. Butuh bantuan ya. Iya, Jadi lagi-lagi memang ukurannya butuh bantuan nih. Yang tadi juga begitu jawabannya. Dia juga begitu, butuh bantuan orang lain. Jadi kalau Afifah ada yang datang konsul misalnya kepada kita, teman-teman, apapun Ustaz, suaranya putus-putus. bertanya kepada orang lain gitu. Kharajat. Ustaz.
Ulangi. Jadi memang ukuran berat itu kalau kita sudah tidak sanggup ya, harus minta bantuan orang lain. Tapi Pak? Bisa juga lebih ke kita menganggap ada orang yang support dukung dari, maksudnya ada, walaupun itu hanya kayak sekedar mendengarkan saja, Ustaz, dengarkan ceritanya itu sudah cukup membantu. Tapi kalau memang betul-betul kayak setiap dia mau utarakan masalahnya terus tidak ada yang mau dengar, itu mungkin dia rasa sangat berat. Oke. Oke, semua punya bakat jadi konselor ini. Nanti mendaftar di Stiba ya. Stiba itu butuh dosen BK sebenarnya di konselor. Baik, jadi namanya berat itu sebenarnya kerabat sekalian, dia relatif. Ada orang yang anggap itu berat, tapi bagi sebagian yang lain mungkin itu tidak berat, ringan sekali. Ada juga yang bilang masalah ini ringan, tapi bagi yang lain dia mengatakan berat. Ya memang seperti itu, karena Allah memang mengatakan inna sya'yukum lasyatta. Kita ini semua beda-beda karakternya, beda-beda karena banyak kemampuannya. Ada ambulan sebuah rumah sakit. Memang karakter itu mempengaruhi penilaian seseorang akan berat atau tidaknya masalah. Sama halnya sebenarnya dalam judul skripsi, para sahabat sekalian. Ada yang sebenarnya dia rasa, Ustaz saya ini judulnya sudah bagus, ini mudah ini bagi saya. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, kita tanya, kamu sudah punya bukunya? Belum, Ustaz. Kamu bisa adakan buku referensinya? Nah, itu yang susah, Ustaz. Saya nggak punya duit. Orang tua kamu bisa belikan. Orang tua saya juga pekerjaannya sekarang di masa pandemi tidak menentu pendapatannya, Ustaz. Kamu bisa cari di perpustakaan umum. Saya tidak punya koneksi, Ustaz, di perpustakaan. Nah, itu sudah jadi masalah. Ketika diajukan judul, dia bilang ini terlalu berat, Ustaz. Kamu punya bukunya? Punya, Ustaz. Kalau kamu lakukan penelitian lapangan, wawancara, kamu punya orang yang bisa ditanyai. Saya punya koneksi banyak, Ustaz, kenalan banyak tentang masalah ini. Kalau begitu sebenarnya mudah. Jadi bisa dipahami ya, salmiati ya. Kalau untuk tingkat kerumitan dari sebuah masalah, nanti sebentar akan kita pelajari. Pada intinya, ada yang disebut dengan fenomena. Jadi tidak semua masalah itu bisa diangkat jadi judul. Misalnya, saya punya masalah, apa masalahnya? Masalah adalah saya bisa utarakan masalah, Ustaz. Itu kan juga masalah. Kira-kira bisa diangkat di judul skripsi? Belum tentu, meskipun itu masalah. Meskipun bagi orang tersebut itu rumit, karena dia tidak bisa mengutarakan masalahnya. Bagi dia rumit, berat. Tapi itu tadi belum tentu, belum bisa dia diangkat untuk jadi judul skripsi, karena persyaratannya besar, persyaratannya juga banyak. Ada hal-hal yang harus dipenuhi, termasuk diantaranya disebut dengan fenomena. Nanti akan kita bahas. Bisa dipahami ya, salmiatnya? Nah, Ustaz, syukron. Baik. Baik, ya. Kita langsung masuk para kawan sekalian, pembahasan yang pertama, bagaimana membuat judul penelitian. Ini sekarang jadi trending topik ya. Beberapa kelas yang kami ajar, kadang-kadang menjawab mengatakan, kelas lain sudah bikin judul, kita kapan? Jadi biarkan saja dulu bikin judul. Ya, setiap orang akan ada momentumnya. Kalau mau sukses itu, para kawan sekalian, kita harus pintar membaca momentum. Afwan Ustadz, suaranya putus-putus. Membaca momentum itu kita bisa katakan kita harus pintar. Kalau sekarang masih putus? Tidak, Ustadz.
Baik. Jadi membuat judul itu, para akhwat sekalian, harus pintar juga membaca momentum, baca peluang. Bukan hanya pintar membaca saja, tapi juga harus pintar memaksimalkan dan merawat peluang itu. Karena tidak selalunya kadang peluang itu datang. Harus pintar dirawat dan pintar memaksimalkan. Membuat judul penelitian itu, para akhwat sekalian, sebenarnya gampang-gampang susah, ya kadang-kadang juga susah-susah gampang. Tapi intinya kalau ditahu caranya, insya Allah akan mudah. Tapi sebelum kita masuk bagaimana caranya, kita lihat dulu. Yang kita mau bikin ini adalah judul. Banyak sekali persepsi orang tentang judul itu atau membuat judul itu, para akhwat sekalian. Ada yang bilang, Ustaz, judul itu sulit, Ustaz. Sulit sekali bikin judul itu. Buktinya Ustaz, senior kami ada hampir 80 orang, dibikinkan judul dari ide orang itu pun juga masih dirasa sulit. Jadi bikin judul itu sulit sekali, Ustaz. Ada juga yang bilang, aduh mustahil Ustaz kita bisa bikin judul. Ada juga yang mengatakan, berat sekali Ustaz. Mirip seperti orang yang digambar ini ya. Banyak batu ditaruh di pundak sama kepalanya. Bahkan ada yang mungkin berinisiatif, bahkan sudah terjadi bunuh diri. Kami dulu ketika semester 4 ya kalau tidak salah, bukan semester 4, semester 8, ada salah seorang teman angkatan di Unhas, cuma beda fakultas, kami di MIPA, dia di kedokteran. Karena kedokteran itu sebelum mereka ambil koasistennya atau mendapatkan gelar S.Cat.nya, sarjana kedokterannya, mereka harus bikin laporan sebagai ganti skripsi. Jadi di kedokteran itu mereka tidak bikin skripsi dulu ya, saya tidak tahu kalau sekarang regulasinya bagaimana. Tapi karena kesulitan, teman-temannya semua sudah selesai laporannya dan sudah diwisuda, sudah dapat gelar S.Cat.nya, sarjana kedokterannya, dan semua sudah koasisten atau koas, sudah dapat jadwal di masing-masing rumah sakit yang ada di Makassar ini. Tergantung bagian mana yang mereka akan pelajari. Sementara dia belum. Akhirnya karena frustrasinya, dia putuskan untuk bunuh diri di kamar kosnya. Ini nyata. Jadi kadang persoalan judul itu ada yang sampai bikin orang frustrasi. Tapi mudah-mudahan kita tidak ada yang seperti itu. Akhirnya bunuh diri. Padahal para akhwat sekalian, judul itu insya Allah seperti ini. Kelihatan gambarnya, ini gambar apa para akhwat sekalian? Anak-anak. 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 Ini anak-anaknya lagi menangis atau apa ini? Bahagia. Baik. Jadi bikin judul itu seperti ini. Bahagia orang. Baik ya. Kemudian judul itu sebenarnya santai saja. Seperti santainya orang minum secangkir kopi di depan lalu sambil dia tulis meramu kalimat judulnya. Atau ya hanya kita membaca sambil minum mungkin teh, ya, apalagi hujan-hujan begini. Jadi seperti itu judul. Intinya para akhwat sekalian mudah insya Allah. Bisa dipahami ini? Bisa? Insya Allah. Ya. Kayaknya masih banyak rata-rata. Perhatikan para akhwat sekalian. Ketika kita mengerjakan sesuatu, paling pertama yang mempengaruhi kita mampu untuk melakukan itu adalah mindset kita. Mindset kita. Kalau sedari awal mindset kita itu dikonstruksi, dibangun oleh perasaan berat, maka akan berat meskipun pekerjaan itu ringan. Tapi kalau mindset kita, pikiran kita mengatakan ringan insya Allah, maka insya Allah seberat apapun pekerjaan, kita akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Jadi skripsi itu disuruh misalnya minimal 50 halaman, kita bilang jangan ke 50 halaman, 500 halaman, insya Allah saya bisa.
Wah, ini mantap ini. Ya, punya semangat untuk bisa melakukan itu meskipun mungkin besar, berat dirasa bagi orang lain. Tapi dia punya percaya diri, dia punya mindset, dia punya pemikiran bahwa insya Allah itu mudah untuk saya kerjakan. Tapi kalau sedari awal dia mengatakan berat, biar dia punya banyak literatur, biar dia punya banyak koneksi, dosennya terus-menerus ingatkan, ayo kerja, apa yang sulit, sini saya bantu. Dia tetap akan rasa berat. Apa Ustaz, suaranya putus-putus. Oke, kalau sekarang masih putus-putus? Tidak. Tidak. Jadi ini yang paling utama, paling pertama, mindset kita. Kalau kita memang sudah tanamkan pada diri kita, pada pikiran kita bahwa kerja skripsi itu mudah, bikin judul itu mudah, apa nih ya ini jaringannya banyak kendalanya. Kita lanjut. Kedengaran suara kami? Kedengaran. Kedengaran. Jadi ini yang pertama, bikin judul itu insya Allah mudah. Sekarang kita lihat apa sih sebenarnya judul itu. Judul itu, para akhwat sekalian, dia itu adalah masalah. Jadi judul skripsi itu sebenarnya adalah masalah atau problem. Dari sini kita sudah bisa tangkap bahwa ternyata memang bikin judul itu gampang. Kenapa gampang? Karena judul itu adalah masalah atau problem. Saya tanya sama kalian semua, ada di sini yang tidak pernah punya masalah? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin wajah-wajah kalian semua wajah-wajah penuh masalah ya. Jadi dari sini ternyata sudah kita dapat gambaran kalau cari judul itu tidak susah. Kenapa? Karena masalah itu bertebaran di mana-mana. Saya punya masalah, Anda semua juga punya masalah. Rais Fasal juga punya masalah, Raisa juga punya masalah. Ustadzah juga punya masalah, banyak sekali masalah itu. Negara juga punya masalah, orang tua kita juga punya masalah. Jadi tidak susah cari judul itu karena bertebaran di mana-mana problem atau masalah. Bisa dipahami? Ya. Ayo. Tapi masalah apa yang kita mau angkat jadi judul? Masalah itu tidak semuanya para akhwat sekalian bisa diangkat jadi judul. Meskipun bertebaran di mana-mana. Masalah yang diangkat jadi judul itu adalah masalah yang jelas variabelnya. Seperti misalnya telur. Telur kan banyak. Tapi kalau telur terus ditetaskan, dipecahkan misalnya, tapi kuningnya bentuknya seperti ini, itu kan jarang. Pernah dapat telur dipecahkan bentuknya seperti ini? Ada? Belum pernah. Belum pernah. Nah, inilah yang disebut dengan variabel. Apa itu variabel? Variabel itu adalah objek penelitian atau media terfokus dari dalam suatu penelitian. Bentuknya bisa abstrak, bisa sesuatu yang real, yang mana nilai dari variabel itu dia punya varian, yang variannya bisa saja berubah-ubah.
Jadi masalah kita itu jelas variabelnya, jelas apa objek yang kita mau teliti. Misalnya, Ustaz, ini kan banyak sekali masalah. Pada si Fulana misalnya masalahnya ada 70, Ustaz. Itu dari apa yang diutarakan ke saya, yang tidak diutarakan, yang dia pendam selama ini mungkin 70, pangkat 70-nya mungkin, Ustaz. Nah, dari 70 yang diutarakan tadi, itu kan banyak sekali. Sekarang cari variabelnya apa? Apa variabel itu? Objek penelitian kita. Yang mana yang kita mau fokus teliti? Masalahnya Ustadz dari persoalan dia bangun tidur sampai tidur kembali ada 70. Baik, sekarang fokus variabel mana yang kamu mau teliti? Saya mau teliti Ustadz masalahnya pada saat dia sarapan pagi. Oke, itu sudah terfokus. Itu sudah bisa jadi modal judul. Bisa dipahami? Bisa, rapat sekalian? Belum, Ustaz. Insya Allah. Baik. Yang belum tadi siapa? Saya, Ustaz. Ria ya, baik. Ria, misalnya Ria sampai sekarang masih punya masalah? Iya, Ustaz. Baik, sebutkan satu saja masalahnya Ria misalnya. Malas membaca, Ustaz. Malas membaca. Baik. Anggap Ria punya 70 masalah. Dan salah satu masalahnya Ria adalah malas membaca. Nah, malas membaca itu yang disebut dengan variabel. Kalau kita mau meneliti tentang malas membacanya Ria, itu disebut variabel. Bisa dipahami? Jadi memfokuskan dalam suatu penelitian terhadap banyak masalah tadi, apa yang kita fokuskan itu, dia menjadi objek penelitian, itulah yang disebut dengan variabel. Bisa dipahami ini? Ria bisa paham? Baik. Insya Allah. Baik. Kalau begitu, kita cukupkan kuliah hari ini. Yang sudah paham semua bikin judul ini, insya Allah. Oke, kita lanjut kalau gitu. Sekarang variabel itu apa, Ustaz? Lebih tepatnya seperti apa? Nah, variabel itu ternyata dia adalah fenomena. Jadi tidak semua variabel juga bisa diangkat menjadi judul. Variabel yang bisa diangkat jadi judul itu adalah variabel yang bersifat fenomena. Apa itu fenomena? Ada yang tahu? Suatu kejadian. Kalau cuma satu kejadian, kenapa? Kejadian yang jarang. Kejadian yang jarang. Masih kurang. Apa? Fakta Kenyataan. dan kenyataan. Fakta yang kenyataan. Belum tepat. Kalian? Diberikan di Panca Indra. Oke, saya kasih ilustrasi seperti ini. Kalian pernah naik ke lantai 4 di gedung Akwat? Pernah, Ustaz. Nah, Waktu ke lantai 4 lewat mana? Naik ke lantai 4 pakai apa? Lewat mana? tangga. Tangga. Oke. Pernah enggak ada akhwat yang naik ke lantai 4 pakai tali kelinding misalnya? Tidak ada. Tidak ada ya. Anggap misalnya tiba-tiba dalam kondisi normal ada akhwat yang naik ke lantai 4 pakai tali kelinding. Nah, itulah yang disebut dengan fenomena. Fenomena itu adalah kejadian yang jarang terjadi dan luar biasa. Itu fenomena namanya. Tiba-tiba ada akhwat misalnya di kantin, orang makan pakai sendok, dia makannya pakai sekopan misalnya. Itu fenomena namanya. Ada yang makan apa namanya, sejenis bakso yang ditusuk itu, apa lagi namanya? Somai. Ya, kan somai misalnya. Orang tusuknya pakai bambu, dia tusuknya pakai linggis misalnya. Itu fenomena namanya. Sesuatu yang jarang terjadi dan menghebohkan. Bisa dipahami? Tahu, Ya, Ustaz, insya Allah. jadi tadi pertanyaannya misalnya Salmiati tentang tingkat kerumitan.
sebenarnya tidak selalu judul itu dia bertopang pada tingkat kerumitan. Tapi judul itu bertopangnya adalah pada tingkat sejauh mana nilai fenomenanya. Misalnya orang mau meneliti tentang wudhu. Oke, silahkan meneliti, banyak sekali tentang wudhu. Tapi apa dia menjadi sebuah fenomena di zaman sekarang? Kecuali kalau tiba-tiba ada orang berwudhu pakai air ikan. Wah, itu kan fenomena itu. Karena jarang terjadi kan. Tapi kalau bagaimana hukumnya saat dia berwudhu pakai air hujan atau pakai air mata misalnya, tidak fenomena sekarang. Makanya di antara variabel yang paling bagus kalau kita mau meneliti sesuatu adalah fenomena yang terjadi sekarang. Jadi Ustaz, kita tidak bisa teliti kitab-kitab yang masa lalu dari karya para ulama kita. Bukan begitu. Anda bisa teliti fenomena sekarang dengan mengaitkan kitab-kitab para ulama yang ditulis berabad-abad tahun yang lalu, boleh. Dia jadi referensi primernya. Ustaz, saya mau meneliti misalnya tentang berwudu tadi pakai air ikan. Kan rujukan kita, wudu yang benar itu adalah kitab para ulama terdahulu. Rujukan hadisnya ya kita pakai hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu kan kitab ulama terdahulu. Jadi tetap dipakai. Cuman itu untuk menguatkan atau memberikan nilai sebagaimana yang kemarin kita pelajari ya. Jadi nilai etikanya di mana, benar atau tidaknya di mana, boleh atau salahnya di mana. Nah, itulah kemudian kita pakai rujukan kita terdahulu. Bisa dipahami? Jadi sudah tahu ya variabel mana yang kita mau ambil, variabel yang bersifat fenomena. Bisa para akhwat sekalian? Nah, Ustaz, insyaallah. Nah, dalam fenomena itu masalahnya banyak. Coba kita lihat ya. Jadi dari banyak masalah itu kita ambil satu variabel. Ternyata dalam satu variabel itu juga masalahnya banyak. Contoh tadi, ya. Misalnya siapa misalnya? Ada fulanah tadi misalnya naik ke lantai 4 gedung Qatar Charity Niastiba Akhwat itu, tapi dia pakai tali kelimbing. Itu kan kalau kita lihat secara keseluruhan, ini fenomena. Tapi ternyata dalam fenomena itu banyak juga masalahnya. Akhwat yang naik ke lantai 4 tadi pakai tali kelimbing itu, ada banyak masalah yang kita bisa dapatkan. Ada yang bisa sebutkan enggak kira-kira masalah satunya apa? Ada? Tersingkapnya auratnya, Ustaz. Nah, persoalan aurat. Kedua, Akibatnya kalau jatuh, Ustaz. Keselamatan atau kesehatan. Ketiga, Apa apa motif? kira-kira? Apa motifnya, niatnya, misalnya oke, bisa jadi masalah. Keempat, menjadi pusat perhatian, tidak menjaga izzah muslimah. boleh, mungkin masih ada kaitannya juga dengan aurat. Kelima, misalnya ternyata tali kelimbingnya tali curian. Dia curi dari tali jemuran di belakang gedung Akhwat misalnya. Sudah masalah juga kan? Ya enggak? Banyak masalah yang lain. Jadi satu fenomena kejadian itu yang kita ambil dari sebuah variabel itu bisa banyak masalahnya. Jadi anggap misalnya Kaula misalnya mau teliti tentang kejadian Akhwat naik pakai tali kelimbing itu, Ustaz saya mau bahas tentang masalah talinya tadi yang dia curi. Musyarafahnya misalnya musyarafah mau bahasnya saya tentang masalah auratnya. Misalnya Salmiati bahasnya saya Ustaz mau bahas tentang keselamatannya tadi, safety-nya. Kan boleh jadi satu fenomena itu tergantung dari sudut pandang mana dia mau lihat, dia bisa bahas. Jadi ternyata satu masalah pun itu kita bisa korek dan bisa kerucutkan jadi banyak fenomena, jadi banyak masalah juga di dalam. Nah dari sini mudah-mudahan jadi kabar gembira bagi antumna semua bahwa tidak susah insya Allah kalau kita cari masalah untuk bikin judul. Bisa ya? Bisa dipahami semuanya? Nah, Ustaz, insya Allah. Tapi perlu diingat, satu fenomena itu memang banyak masalahnya. Hanya tidak semua masalah-masalah itu kemudian bisa kita pakai jadi judul skripsi kita. Kenapa?
Karena harus disesuaikan dengan spesialisasi atau jurusan kita. Ustadz, saya mau bahas tadi tentang mahasiswa yang naik pakai klinik. Tapi saya mau bahas Ustadz dari sisi bagaimana gaya gravitasinya ketika misalnya dia naik itu T0-nya, T1-nya gini sebetulnya. Maka kita akan katakan nanti salah jurusan. Itu adalah jurusan fisika. Anda di perbandingan madzhab, bahasnya itu dengan kacamata perbandingan madzhab. Jadi sesuaikan dengan spesialisasi atau jurusan Anda. Ustadz, saya mau bahas, bisa jadi itu akhwat yang naik pakai tali kelingking tadi memang sudah ada niat bunuh diri karena persoalan keluarganya, Ustadz. Saya dia dipaksa untuk nikah pada saat itu, sementara dia belum siap untuk menikah, Ustadz. Kalau masalah yang seperti itu di perbandingan madzhab kurang tepat, itu cocoknya di akhwal syaksiyah. Salah satu prodi yang ada di Albir sana, dia cocoknya bahas masalah itu. Anda cari masalah yang lain. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan spesialisasi atau jurusan Anda. Bisa dipahami? Insya Allah. Nah, masalah-masalah yang banyak tadi itu, bagaimana caranya Ustaz supaya kita tahu kalau ini sesuai dengan spesialisasi kami. Kemudian bagaimana caranya supaya kita tahu Ustaz kalau dia memang cocok diangkat menjadi sebuah judul. Caranya adalah dengan dianalisa. Ya, jadi caranya harus dianalisis. Apa yang dianalisis, Ustaz? Pertama, penyebabnya. Apa penyebabnya? Jangan-jangan si akhwat itu sebenarnya dalam keadaan tidak sadar dia naik. Punya kebiasaan misalnya bangun tengah malam jalan dalam kondisi tidak sadar itu ya. Kan ada orang tipenya begitu ya. Ternyata waktu tidak sadarnya bertambah panjang. Biar pagi hari misalnya dia teman-temannya pergi kuliah, dia kuliah juga tapi naiknya pakai tali kelimbing, tali jemuran yang diambil di belakang, itu pun dalam keadaan tidak sadar. Bagaimana caranya Ustaz ditahu? Ya analisis penyebabnya apa. Kemudian perlu dianalisa adalah waktu terjadinya. Kalau dia naik misalnya pakai tali kelimbing pada saat gempa atau pada saat memang darurat, harus ada tangganya rusak misalnya atau licin misalnya. Tiba-tiba ada anak-anak ustazah main-main di tangga terus dia tumpahkan tuh dimoli semua di situ atau oli misalnya ditumpah. Kan berbahaya kalau orang lewat. Cara lewatnya mesti gimana? Ya naik pakai tali. Karena kalau helikopter di sini susah disewa kan. Jadi kita mesti tahu apa penyebabnya dan kapan waktu itu terjadi. Bisa jadi mungkin dia terjadi pada saat memang dalam kondisi darurat. Mungkin siang hari kah, malam hari, yang jelas sudah ada analisa awal kita. Kemudian di mana lokasi ditemukan masalah itu dan lain-lain. Jadi mesti dianalisa dulu analisa. Itu nanti jadi model awal kita ketika kita mau membuat rumusan masalah. Oh, saya lebih fokus ke masalah ini, saya lebih fokus ke masalah ini. Jadi ketika nanti diwawancarai pembimbing ditanya, oke, apa judul skripsi kita? Ini Ustaz. Kenapa ambil judul ini? Ustaz, apa ini? Sebenarnya saya tidak mau yang ini Ustaz, cuma dosen suruh yang ini. Jadi ini mahasiswa yang tidak tahu maunya apa. Sudah dibantu sama dosennya, tapi dia juga belum siap. Bisa dipahami ini? Jadi harus dianalisis. Nah, para akhwat sekalian, masalah 1, masalah 2, masalah 3, dan seterusnya, kalau dalam judul itu, itulah yang disebut dengan variabel terikat. Nah, hasil analisis kita tadi itu, ini yang disebut dengan variabel bebas. Bisa dipahami? Kedengaran suara saya? Ya. Kalau masih bingung variabel terikat, variabel bebas, kita masuk di slide selanjutnya. Ya. Oke, ini gambar apa? Mobil. Ada tulisannya di bawah itu. Mobil mogok ya. Mobil mogok itu karena apa, para sekalian? Ada di sini yang pintar bawa mobil, sudah punya lisensi SIM C misalnya. SIM B. Karena busi. Oke. Kena Coba kita oli. lihat. Kita lihat ya. Pertama, mobil mogok bisa jadi karena mesinnya bermasalah. Yang kedua bisa jadi juga karena banjir. Atau bisa jadi karena akinya misalnya kurang strongnya atau apalah ya. Keempat bisa jadi karena olinya. Salah beli oli mungkin ya. Dikiranya oli mobil ternyata minyak goreng misalnya diisi. Rusak itu mobilnya. Bisa mogok. Atau karena businya.
atau bisa jadi juga karena bahan bakarnya. Jadi faktor yang mempengaruhi mobil mogok itu banyak sekali. Nah, coba kita lihat. Ini sudah dilihat gambarnya di layar? Nah, Ustaz. Sudah. Ya, ingat baik-baik, jadi penyebab mobil mogok itu banyak, bisa jadi karena banjir, akinya, olinya kah, mesinnya kah, bahan bakarnya kah, businya kah, dan lain-lain. Perhatikan baik-baik dan cerna baik-baik di pikiran Anda. Sekarang kita lihat, dari gambar ini kita bisa bikin sebuah judul. Judulnya seperti ini. Pengaruh kondisi mesin mobil dan banjir terhadap performa laju kendaraan bermotor. Oke, saya ulang lagi ya, perhatikan baik-baik. Pengaruh kondisi mesin mobil dan banjir terhadap performa laju kendaraan bermotor. Sekarang pertanyaannya, mana variabel bebasnya, Ustaz? Variabel bebasnya adalah mesin mobil dan banjir. Variabel terikatnya adalah performa laju kendaraan bermotor. Baik ya. Ini kursornya kelihatan? Kursor laptop saya. Kelihatan. Lihat ya. Di kalimat ini, pengaruh kondisi mesin mobil dan banjir terhadap performa laju kendaraan bermotor. Variabel bebasnya itu adalah mesin mobil dan banjir. Variabel terikatnya adalah performa laju kendaraan bermotor. Ustaz, kenapa mesin mobil dan banjir itu masuk variabel bebas? Variabel bebas itu, para akhwat sekalian, maksudnya kalau kita ganti dia tidak akan merubah keutuhan dari judul tersebut. Makanya dia bebas tersebut. Bebas itu kan artinya mau dia adakah tidak adakah orang tidak pusing. Sama halnya ketika misalnya mesin mobil dan banjir ini diganti di dalam judul ini, kan tadi banyak penyebab mobil mogok kan? Apa misalnya selain mesin mobil dan banjir? Oli dan Oli, Misalnya busi. oli dan busi, kita ganti pengaruh kondisi oli, pengaruh kondisi busi dan oli terhadap performa laju kendaraan bermotor. Berubah tidak esensi judulnya? Tidak kan? Tidak berubah ya? Nah, tidak. Karena esensi judulnya kita mau meneliti tentang performa laju kendaraan bermotornya. Jadi mesin mobil dan banjir ini mau diganti dengan faktor-faktor yang lainnya bisa saja. Makanya dia disebut dengan variabel bebas. Mafhum? Bisa dipahami? Nah, Ustaz, insya Allah. Beda halnya dengan kalau kita ganti performa laju kendaraan bermotor. Anda tulis di sini, misalnya performa lari mahasiswi tiba, maka akan berubah, bahkan dianggap aneh. Masa ada pengaruh mesin mobil dan banjir terhadap performa laju lari mahasiswi tiba? Mahasiswi tiba lari kan tidak butuh oli. Adakah di sini yang harus minum oli dulu baru bisa lari kencang? Tidak ada ya. Bagaimana para akhwat sekalian, bisa dipahami? Insya Allah. Ustaz, insya Allah. Jadi itu bedanya variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kaitannya tadi dengan pertanyaannya Kaula misalnya. Apa memang seperti ini Ustaz model kalimatnya? Kalimatnya itu boleh kita berimprovisasi, mau tidak terlalu kaku juga boleh. Intinya jelas di situ mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya. Jadi mau dijungkir balik bagaimanapun juga kalimatnya tidak bisa apakah harus pengaruh Ustaz? Tidak perlu pengaruhnya. Yang bagaimana saja kalimatnya terserah kita. Yang penting Anda bisa jelaskan kepada pembimbing Anda bahwa ini loh yang saya mau teliti Ustaz, atau ini loh yang saya mau teliti Ustazah. Variabel bebasnya ini, variabel terikatnya ini. Bisa dipahami Kaula? Paham, Ustaz. Baik. Kita lanjut. Nah, ini saya kasih tugas ya bagi kalian semua. Ini tugasnya pertama. Nanti pekan depan baru dikumpulkan batas akhirnya. Saya mau coba Anda tuliskan yang mana variabel bebas dan variabel terikatnya dari 3 judul ini. Bisa ya? Nah, Ustaz. Baik. Kita masuk bagaimana cara membuat latar belakang masalah. Wah, ini lebih gampang lagi nih. Apakah latar belakang masalah itu? Ada gambar di layar ini. Gambar apa kira-kira ini buat saya? Anak-anak sedang pegang kepalanya. Gambar anak-anak bingung. Bingung. Bertanya-tanya. Baik.
penting. Mas Du. Baik ya. Mungkin mirip seperti kalian sekarang ya. Baik. Sama sebenarnya dengan gambar ini. Ya. Dia membelakangi kita ya. Padahal bisa jadi dia membelakangi kita dalam kondisi tersenyum ya. Bisa jadi ya. Apa hubungannya? Jadi latar belakang masalah itu para akhwat sekalian adalah masalah yang melatar belakangi kita melakukan penelitian. Saat saya mau meneliti tadi tentang mahasiswa istiba yang naik ke lantai 4 pakai tali. Pasti ustadznya akan tanya atau ustazanya akan tanya, apa yang melatar belakangi kamu sampai ambil judul ini? Karena harus ada landasannya. Kita bilang, saya mau menelitinya dari sisi safety-nya Ustazah, saya mau teliti dia dari sisi keselamatan. Kenapa? Karena penting Ustazah. Ya. Masa ada akhwat itu kan beda sama laki-laki. Selama ini yang naik pakai tali kelimbing itu adalah laki-laki misalnya. Atau misalnya kalau perempuan, dia perempuan yang terlatih. Ini kan Ustaz naik tangga saja, lututnya sampai gemetaran misalnya. Apalagi naik tali kelimbing, ini sangat berbahaya Ustazah. Itu sudah bisa satu alasan yang melatar belakangi Anda melakukan penelitian. Jadi di latar belakang masalah itu, para akhwat sekalian, Anda cerita, Anda narasikan sesuai dengan aturan dan format penulisan karya ilmiah tentang apa sih yang melatar belakangi Anda melakukan penelitian ini. Makanya di latar belakang masalah itu, sebenarnya tidak butuh terlalu banyak catatan kaki atau referensi. Karena di dalam itulah cerita Anda. Bisa dipahami? Maksudnya itu Ustaz, yang di latar belakang itu kayak tujuan kita melakukan penelitiannya itu? Tujuan itu hanya sebagian kecil. Tapi sebagian besar adalah gambaran, kita gambarkan di situ dalam bentuk kalimat apa yang melatar belakang kita mau meneliti itu. Kan tadi kita bilang masalah kan banyak. Kenapa kita pilih masalah yang ini? Kenapa kita fokuskan masalah yang ini pada persoalan yang ini juga misalnya? Kita cerita semua di situ di latar belakang masalah. Paham ya? Adakah yang sudah menikah di sini? Ada ya? Ada. Oh. Ada. Biasanya kalau datang dilamar dulu calon suaminya atau suaminya sekarang, ada kalimat-kalimat muqaddimah dulu sebelum langsung mengutarakan tujuannya datang? Tidak tahu Ustaz. Masa tidak tahu? Tidak ada rekamannya? Tidak ada ya? Bisa nanti ditanya. Biasanya kalau datang melamar, mungkin bukan dia yang mengutarakan, ada mungkin pengantarnya. Pasti ada kalimat muqaddimah dulu. Nah, muqaddimah itulah latar belakangnya. Nanti terakhir ya bahasa atau kalimat intinya ya tujuan kedatangannya. Jadi sebelum tujuan itu ada muqaddimahnya, ada pengantarnya, itu ada pembukanya. Itulah latar belakang. Mungkin dengan bahasa-bahasa puitiskah atau bahasa apakah misalnya sebelum nanti dia utarakan. Jadi maksud kedatangan kami sebenarnya di sini Pak adalah untuk ini misalnya, untuk melamar putri Bapak. Bisa dipahami? Jadi agak berbeda ya latar belakang masalah dengan tujuan. Bisa dipahami? Bisa? Yes. Ya, insya Allah. Baik. Nah, menulis latar belakang masalah itu pada intinya isinya di dalam itu sebenarnya menjawab dua pertanyaan. Jadi kalau ada latar belakang masalah, dia bikin. Berapa latar belakang masalahnya? Ada 20 halaman, Ustaz. Hebat ini. Banyak yang 20 halaman. Tapi menjawab dua pertanyaan penting ini tidak. Setelah dibaca. Tidak ada. Atau hanya salah satunya saja. Itu salah latar belakang masalah. Apa dua pertanyaan penting yang harus dijawab ketika kita menguraikan latar belakang masalah itu? Yang pertama adalah, kenapa topik ini penting untuk kita teliti? Kalau tidak penting ya jangan diteliti. Ustaz ini penting Ustaz. Oke, silakan ceritakan di latar belakang masalah kalian. Kenapa topik ini penting untuk kita teliti? Tadi saya sudah jelaskan ya, karena misalnya masalah safety-nya Ustaz. Ini kan bahaya bagi para akhwat kalau naik tali kelimbing, apalagi tidak terlatih. Jangankan naik pakai tali jumuran ke lantai 4 Ustaz. Orang saja latihan panah misalnya tidak sembarangan. Ya.
nanti dia memanah ternyata kecepatan angin berubah, ya. Bukan kena target sasaran misalnya, dia kena ayam yang lewat misalnya atau kucing yang lagi menyeberang. Jadi harus terlatih, Ustaz. Nah, itu salah satu alasan kenapa topik ini penting. Yang kedua yang harus dijawab adalah fakta-fakta apa saja yang mendukung kita melakukan penelitian terhadap masalah itu. Makanya tadi ketika saya bilang variabel tetap itu, di situ kan ada yang harus dianalisa ya, para akhwat sekalian. Misalnya tentang di mana kejadiannya dan seterusnya. Itu masuk ya, fakta-fakta apa saja yang mendukung kita melakukan penelitian itu. Baik, jadi dua pertanyaan ini harus terjawab dalam latar belakang masalah kita. Nah, membuat latar belakang itu ada formatnya. Jadi tidak sembarang. Mentang-mentang disuruh, silahkan bercerita apa saja di latar belakang masalah. Oke Ustaz, saya ini punya kemampuan untuk bercerita. Dia tulislah latar belakang itu. 20 halaman, 10 halaman. Terus dikatakan, sudah Ustaz. Setelah dicek, ternyata tidak benar. Kenapa? Karena latar belakang masalah itu punya formatnya. Formatnya itu seperti ini. Gambar apa ini? Piramida. Piramida terbalik. Terbalik. Jadi format latar belakang itu begini. Dia bentuknya deduktif. Apa itu deduktif? Belajar bahasa Indonesia ya? Baik, apa itu deduktif? Hanifah, apa itu deduktif, Hanifah? Apa? Cendani ada? Cendani? Ada Cendani? Apa deduktif Cendani? Kedengaran suara saya? Ustaz. Baik. Nur Aziza, ada Nur Aziza? Naam. Baik. Apa itu deduktif? Itu ada di bawahnya itu deduktif. Dari umum ke khusus? Iya. Itu artinya deduktif. Apa antonimnya deduktif? Induktif. 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 Ya. Apa artinya induktif? Dari Khusus ke umum. Khusus ke umum. Baik. Jadi Anda harus bisa bedakan bentuk paragraf, narasi, mau dia 10 halaman kah, 20 halaman kah di latar belakang masalah itu, dia harus berbentuk deduktif. Dari hal yang umum menuju ke hal-hal yang khusus. Yang mana itu hal yang umum, Ustaz? Yang mana hal yang khusus? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, seperti ini. Ini bentuknya kayak segitiga terbalik ya. Tapi kalau dibentuk 3 dimensi ini mirip. Sebenarnya perwakilan dari piramida terbalik. Yang umum itu kan kita gambarkan dulu masalah yang umum, apa masalah umumnya, kemudian kondisi idealnya bagaimana, sampai nanti mengerucut pada penjelasan singkat tentang permasalahan yang diteliti. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Kita lanjut. Sekarang para akhwat sekalian, kita bikin skripsi itu kan ada batas minimal jumlah halamannya. Berapa batas minimalnya? 60. Sudah bertambah ya? 60 ya? Di buku 60. 60 ya? Oke. Setahu saya dulu 50, tapi tidak apa-apa lah. Yang berbahasa Arab. 10 lagi. Bahasa Arab 50. Oke. Anggap 50 atau 60 halaman. Nah, mahasiswa atau mahasiswi yang memang siap kerja skripsi, dia pasti akan berpikir 50 halaman 60 ini kan bukan jumlah yang sedikit. Artinya saya harus bagi. Skripsi itu berapa bab?
Ayo, berapa bab skripsi? Suara saya kedengaran? 5, Ustaz. 5. 5 ya? Masa 5? 5 ya? 3. Tuh, ada 3, berkurang 2 lagi. Berapa lagi coba? 5. 4. 5. Ada 4, 3. Ada yang 2? Baik. Skripsi itu 5 bab ya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Nah sekarang kalau mahasiswinya itu cerdik, bukan cuma cerdas ya. Orang cerdas itu dikalahkan sama orang cerdik. Kalau dia cerdik, dia pasti akan bertanya, 5 bab saya harus tulis dan jumlah halamannya minimal 60. Berarti saya harus bagi nih, bab 1 itu berapa halaman, bab 2 berapa halaman, bab 3 targetnya berapa, bab 5 berapa. Setelah dia lihat, bab 5 itu paling banyak itu biasanya 2 halaman. Itu bab 5. Nah, berarti bab 4 saya yang intinya semua pembahasan, saya targetnya berapa halaman. Bab 1 saya intinya di bagian sini semua saya targetnya berapa halaman. Olehnya dari membuat latar belakang masalah, mereka itu sudah target jumlah halaman latar belakang masalah. Ini berapa halaman? Nah, biasanya para akhwat sekalian, bab 1 itu idealnya adalah 10 halaman. Jadi bab 1 itu idealnya 10 halaman. Bab 1 itu isinya banyak. Dan yang paling memperbanyak isi bab 1 itu adalah latar belakang masalah. Makanya kalau latar belakang masalahnya dia bagus ceritakan di dalam, dan dia bisa sampai 10 halaman, kan enak. Berarti utang dia tinggal berapa halaman? 50. 40 atau 50 halaman kalau bahasa Arab lain lagi. Jadi enak para akhwat sekalian. Setelah itu dia tinggal kejar target. Tiba-tiba dia selesai bab 3 sudah 40 halaman atau 50 halaman. Berarti sisanya tinggal 10 halaman. Bab 4 saya tinggal 10. Lebih dari itu saya sudah melampaui target. Jadi kerja skripsi itu mesti cerdik-cerdik sedikit ya. Tapi bukan juga kalasi ya. Dan kalasi dan cerdik. Nah, caranya bagaimana? Ini cara trik menulisnya. Kan tadi kita katakan latar belakang masalah itu seperti piramida terbalik. Isinya di dalam itu adalah ini semua. Kita bisa taktisi, misalnya untuk gambaran masalah, saya mau harapkan bisa dapat 2 halaman. Kondisi ideal juga begitu 2 halaman. Sebab-sebab permasalahan kalau saya jelaskan target saya 2 halaman. Tingkat kerumitan juga target saya 2 halaman. Cara untuk menyelesaikan masalahnya, sudahlah tidak usah terlalu banyak. Karena ini kan sudah agak mengerucut ya, cukup 1 halaman lah. Penjelasan singkat permasalahan yang diteliti, ini juga karena sudah semakin mengerucut, saya 1 halaman saja. Jumlahnya semuanya 10 halaman, lumayan. Bisa dipahami ini? Bisa ya? Ustaz. Oke, ya, silakan. Apa itu sebab-sebab permasalahan, sebab-sebab kita mengambil masalah itu? Atau sebab permasalahan itu ada? Iya, sebab-sebab permasalahan itu ada. Apa penyebabnya? Tapi dia digambarkan secara umum ya. Artinya begini, sebelum saya sudah pernah jelaskan, sebelum kita meneliti, pasti kita pernah sedikit melakukan observasi. Paham ya? Tadi yang sudah menikah, sebelum menikah, pada saat dia sebelum dia datang melamar sekalipun juga kadang kita sudah ada sedikit gambaran ini calon suami saya ini bagaimana orangnya. Keinginan dia untuk mengetahui itu namanya observasi. Bisa dipahami? Insya Allah Ustaz. Nah, ini contohnya tentang nikah terus ini. Tidak apa-apa lah ya. Sudah tengah hari begini. Biasanya kurang fokus orang. Dengan contoh begini mudah-mudahan bisa fokus. Baik, kita tinggalkan cara membuat latar belakang masalah. Kita masuk pembahasan yang terakhir. Bagaimana membuat rumusan masalah. Di sini semua sudah pernah lihat skripsi? Sudah. Ada yang belum pernah? Ada yang belum? Sudah semua ya, alhamdulillah. Saya harap silakan lihat dan lihat urutannya itu. Sesudah latar belakang masalah apa yang ditulis. Kalau mau lihat bagaimana urutannya
skripsi Setiba atau proposalnya Setiba, silakan lihat di buku panduan itu. Baik ya, sekarang kita masuk. Kalau orang sudah selesai bikin rumus apa, latar belakang masalah, yang dia bikin selanjutnya adalah rumusan masalah. Pertama, sebelum kita cari tahu bagaimana cara membuatnya, kita mau tahu dulu apa itu rumusan masalah. Namanya rumusan, ya, namanya rumus. Rumus itu fungsinya apa? Memudahkan. Memudahkan. Ada lagi? Kalau saya tanya, 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Oke. Apakah 1 tambah 1 itu adalah 2? Bagaimana? 1 tambah 1 kan sama dengan 2. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah 1 tambah 1 itu adalah 2? Tidak. Kenapa tidak? Padahal dia sama dengan. Karena jalannya beda-beda, Ustaz, ada 1. Jalannya beda-beda ya. Maksudnya jalan Rumusnya apa? beda-beda, mungkin ada yang saya menghasilkan 2 tapi bukan itu 1. Mungkin begitu, Ustaz. 1 kali 2 bisa 2, begitu. Kalau saya ganti pertanyaan, jadi 1 kali 2 sama dengan 2. 2. Nah, pertanyaan saya ganti. Jadi 1 kali 2 itu adalah 2. Oke, biar semakin tidak bingung. Sama dengan itu, para akhwat sekalian, ya namanya sama dengan itu adalah menyederhanakan. Jadi untuk menyederhanakan daripada repot 1 tambah 1 tambah 1, bilang saja itu 3. Karena 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Bisa dipahami? Ya, ya. Bisa. Jadi rumusan masalah itu adalah kalimat dalam bentuk tanda tanya di dalam skripsi kita untuk menyederhanakan persoalan yang kita sudah uraikan tadi itu di latar belakang masalah. Panjang kali lebar kita cerita ya, sama dengan luas itu. Orang kan pasti akan bertanya, jadi sebenarnya titik masalahnya ini apa? Nah, disitulah kita sederhanakan dalam bentuk pertanyaan secara tersurat yang akan dicarikan jawabannya melalui penelitian. Itulah rumusan masalah. Bisa dipahami? Makanya rumusan masalah itu tidak panjang-panjang. Tadi kan saya bilang 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 misalnya, atau 1 pangkat, bukan 1 pangkat ya. Misalnya ada 7 kursi di dalam, kita sebut ada kursi 1, ada kursi 2, ada kursi 3, sampai kursi 7. Itu kan cara bercerita, cara bernarasinya, latar belakang masalah itu seperti itu. Tapi untuk menyederhanakannya dia jadi 7 kursi, nanti kita sederhanakan dia di rumusan masalah. Bisa dipahami? Nah, rumusan masalah itu dia selalu berbentuk pertanyaan. Makanya kalau ada mahasiswa-mahasiswi yang saya terus bikin rumusan masalah tidak ada tanda tanyanya, biasanya kita jadikan bungkus kacang itu proposalnya. Menyeramkan ya. Karena memang harus pakai tanda tanya. Nah, dalam rumusan masalah itu ada syarat kapan dia dikatakan rumusan masalah yang baik. Yang pertama dia tidak nakal, bukan. Rumusan masalah yang baik itu yang pertama dia disusun secara ringkas, jadi tidak boleh panjang, paling-paling ya dua baris, 1 baris. Kemudian yang kedua yang paling penting dia mencerminkan variabel yang diteliti. Jadi jangan lupa itu variabel tadi itu. Yang jangan bikin rumusan masalahnya di luar variabelnya, wah itu salah. Harus mencerminkan variabel yang kita mau teliti. Apa masalahnya? Kita mau teliti tentang akhwat yang naik ke lantai 4 pakai tali jemuran. Tiba-tiba rumusan masalahnya bagaimanakah persepsi akhwat tentang makanan yang disajikan di kantin? Kan itu perbedaannya bainas samai wal sumur bor kan, seperti langit dan sumur bor. Tidak nyambung di situ. Jadi rumusan masalahnya harus mencerminkan variabel yang diteliti.
Nah sekarang namanya rumusan masalah tadi kan kita katakan dia kalimat pertanyaan. Sementara kalimat pertanyaan itu banyak modelnya. Yang mana yang diadopsi atau yang bisa diakomodir dalam rumusan masalah? Nah, di rumusan masalah itu para akhwat sekalian ada beberapa jenis pertanyaan. Kita bisa pakai pertanyaan deskriptif. Apa itu deskriptif? Apa adanya? Saya kira apa adanya itu sederhana namanya. Kan masa orang bilang ditanya dalam rumah, wah ini apa kamu tidak terlalu banyak ya? Terus saya bilang, ya memang karena saya hidup deskriptif. Hidup apa adanya. Deskriptif itu saya sudah pernah gambarkan. Ya. Gambaran. Deskripsi, menggambarkan. Jadi pertanyaan itu dia ingin nanti jawabannya itu menggambarkan. Contoh pertanyaan menggambarkan apa? Biasanya selalu pakai kata bagaimana. Bagaimana sampai kamu bisa dapat nilai A misalnya. Itu pertanyaan deskriptif. Ingat ya, bedakan deskriptif dan diskriminatif. Beda itu. Kalau pertanyaan diskriminatif kita tanya, kenapa kamu bisa lahir di dunia ini sih? Nah, itu diskriminatif itu. Itu artinya dia mau orang ini lenyap dari atas muka bumi. Deskriptif itu kita bertanya, kita harapkan gambaran dari dia. Kenapa? Bagaimana kamu bisa dapat nilai A? Dia jelaskan. Awalnya saya juga tidak tahu, tiba-tiba saya isi jawaban, ternyata benar, dapat nilai A. Ya, artinya keberuntungan dia dapat nilai. Ada juga jenis pertanyaan komparatif. Komparatif itu maksudnya para akhwat sekalian adalah membandingkan, komparasi. Saya tanya begini, kenapa kamu bisa dapat nilai A, Di? Padahal kamu di sini yang paling loading di kelas ini. Ya, misalnya ya, bukan kelas anti semua ya. Ini contoh. Kenapa bisa dapat nilai A? Padahal di kelas guru menjelaskan kamu tidur. Itu namanya pertanyaan komparatif. Dia mau membandingkan. Semestinya kan orang dapat nilai A itu rajin bertanya, ya, rajin belajar, dan sebagainya, perhatikan sama dosen ketika menjelaskan. Ini tidak pernah belajar, bertanya juga jarang, tiba-tiba dapat nilai A. Ada yang berbeda, ada yang mau dibandingkan. Namanya komparatif. Bisa dipahami? Biasanya misalnya dia mau bandingkan bagaimana pendapatnya atau manhaj istidlalnya mazhab ini dengan mazhab ini, itu namanya komparatif. Bagaimana perbandingannya Stiba dengan Arroya misalnya, itu namanya komparatif. Atau Albir misalnya, itu namanya komparatif, membandingkan. Ada yang mengakomodir keduanya, dia masuk di dalam deskriptif dan juga komparatif, namanya asosiatif. Asosiasi itu kan artinya gabungan ya. Asosiasi ini berarti ya gabungannya itu. Bisa dipahami ini? Yes. Oh, sudah selesai. Ini nanti silakan baca saja sendiri. Ada tugas yang saya mau kasih untuk itu, sudah mau habis, tinggal 5 menit. Ini tugasnya silakan dibaca ya. Jadi yang pertama buat 3 judul penelitian. 3 judul ya. Yang kedua, bikinkan saya 1 latar belakang dari 1 judul penelitian yang kalian pilih dari 3 judul tadi. Latar belakangnya itu minimal 3 halaman. Ingat ya, minimal 3, bukan 10. Saya cuma minta 3 halaman. Kemudian, bikinkan rumusan masalahnya. Dari yang kita sudah bikinkan latar belakang masalah tadi itu, bikinkan rumusan masalahnya minimal 2. Bisa dipahami? Silakan di screenshot atau silakan dicatat supaya tidak dilupa tugasnya. Jadi ya. Itu ya, setiap judul ada 1 latar belakang gitu. Jadi 3 latar belakang semuanya. Tidak, 1 saja latar belakang. Pilih dari pilih 1 dari 3. Kalau mau bikin 3-3-nya juga boleh. Oke? Bisa dipahami? Yes. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Saya ada waktu 4 menit. Ustadz, nanti dikirim PDF atau Word?
Word lah ya. Kirim Word saja. Saya kasih waktu 1 pekan sampai hari Kamis pekan depan. Bisa kira-kira semuanya? Insya Allah. Baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau itu tugas yang tadi Ustaz, yang Ya, sekalian tadi aja. Sekalian saja. jadi hari Kamis semua dikumpul Ustaz. Ya, tapi itu tidak terhitung 1 halaman ya. Bisa digabung saja semuanya jadi 4 halaman misalnya atau 5 halaman lah. Tapi dia saya tidak hitung sebagai bagian dari latar belakang masalah dan rumusan masalah. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Ya. Silakan. Gangguan signal kayaknya. Ya. Silakan. Itu berkaitan harus berkaitan nih sekarang sama perbandingan masa. Iya, betul sekali. Spesialis yang kita ambil. Iya, betul. Baik, masih ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semangat kerjakan. Ya, sekali lagi, kalau mau jadi manusia berlian, harus siap dengan tantangan. Jangan mudah menyerah, apalagi patah arang. Kalau patah arang kan jadi manusia arang. Insya Allah semuanya akan kalian pelajari lebih banyak dengan cara aplikatif, dengan langsung praktekkan. Kalau saya ajar semuanya di teori, dan saya tanya terus semuanya jawab paham-paham, itu tidak akan cukup membantu. Kalian harus latihan, harus bikin. Bahkan bila perlu nanti judul yang kalian bikin ini, harapan saya adalah itulah nanti yang jadi proposal kalian. Jadi latar belakang masalah yang kalian bikin itu, saya akan coba usahakan untuk baca, periksa, saya kasih saran, supaya nanti selesai kita kuliah mata kuliah ini, proposal kalian itu sudah siap untuk diajukan ke Idorah. Idorah tinggal keluarkan SK siapa pembimbing atau pengujinya. Kemudian bahkan mungkin ya sebulan 2 bulan Anda sudah bisa ujian proposal. Enak kan? Bisa ya? Insya Allah. Baik. Insya Allah. Baik. Syukran jazakumullah khairan. Kita cukupkan kuliah kita sampai di sini hari ini. Sekali lagi jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Saya tutup subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta